Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah resiko telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Kredivo udah lebih dari 1 tahun. Nah, ini mungkin bisa menjadi kayak gambaran buat teman-teman yang mungkin baru mau galbay atau tidak bisa bayar sesuai dengan tenggat waktu sebentar lagi, atau yang baru galbay seminggu 2 minggu. Nah, mungkin ini bisa kalian jadikan sebuah gambaran kira-kira kalau 1 tahun itu pengalaman orang-orang seperti apa. Dan mungkin ini bisa buat kalian persiapkan solusinya, ya. Perhatikan baik-baik. Oke, informasi ini saya kumpulkan berdasarkan beberapa orang dan ini sumbernya cukup banyak. Dan tentu saja karena ya memang Kredivo banyak banget ya yang galbay ya. Dan penggunanya banyak juga, ya wajar kalau banyak yang galbay juga sebenarnya. Oke, jadi kalau misalnya 1 tahun apa yang akan terjadi, kita akan bahas dulu mulai dari pinjolnya, yaitu Kredivonya. Kredivo adalah aplikasi paylater, di mana kalau paylater kita tahu satu hal, bahwa ya ini merupakan sebuah, nggak bisa dibilang pinjol pada umumnya enggak, tapi ya memang mirip-mirip kartu kredit lah prosesnya. Dan dia legal, meskipun nama Kredivo tidak ada dalam rilis resmi, pinjol resmi yang ada di OJK. Pinjol legal yang ada di OJK, karena dia bukan pinjol doang. Dia itu masuk ke perizinan pendanaan atau pembiayaan, teman-teman. Jadi, kalau Kredivo tidak ada daftar tersebut, bukan berarti dia ilegal, ya dia masih legal. Oke, yang pertama-tama kalau pinjol legal dan Kredivo sudah pasti ada denda dan dendanya lumayan banget, tapi tenang, dendanya tidak akan bisa berkali-kali lipat. Dendanya ya tergantung ya, dendanya itu pasti maksimal, ada nilai maksimalnya di mana titik poin dia tidak akan bisa bertambah lagi, yaitu 100% dari hutang pokok teman-teman. Nah, sekarang masalah diisi lapangan. Ini yang seru nih. Diisi lapangan Kredivo bagaimana? Jawabannya sangat disayangkan, diisinya hampir ada tersebar di seluruh kota. Dan Kredivo termasuk salah satu pinjol atau paylater yang paling rajin menagih dan mendatangkan DC. Ya, kemanapun dan kapanpun, dimanapun, DC-nya itu kemungkinan besar pasti akan datang. Nah, itulah Kredivo. Cuman di sini kita harus tahu berapa lama sih DC Kredivo bakal datang menagih ke rumah. Jawabannya adalah tidak menentu. Di daerah-daerah kota-kota besar mungkin DC lapangan itu 2 minggu sudah datang, 1 bulan datang, dua bulan lagi datang lagi. Nah, bisa seperti itu karena pada kenyataannya memang DC mereka banyak dan hampir tersebar di seluruh kota yang ada di Indonesia. Dan ya mungkin ini terbukti efektif karena ini menjadi sebuah hal yang ditakutkan oleh banyak orang terkait masalah DC tadi. Jadi maklum dan wajar sih kalau kalian takut akan DC Kredivo bakal datang. Oh ya, kalau sudah 1 tahun dari pengalaman yang sudah, biasanya DC Kredivo itu rata-rata minim datang 2 kali. Tapi nggak menutup kemungkinan datang sekali doang itu ada juga. Nah, cuman paling itu minim itu udah datengin ya. Pertama kali datengin itu paling minim itu ada ya. Dan paling cepat berapa? 2 minggu. Sejauh ini informasi yang saya dapat 2 minggu sih. Kalau yang seminggu itu ada juga kemarin yang bilang. Cuman nggak valid. Maksudnya informasinya belum bisa saya validasi terkait hal tersebut. Jadi kalau kalian lagi galbay di Kredivo, kalau kalian takut DC lapangan Kredivo bakal datang dan mencari cara gimana caranya agar DC nggak jadi datang, kalian salah besar. Karena bisa jadi DC-nya pasti akan datang. Yang perlu kalian pikirkan adalah bagaimana cara kalian untuk mempersiapkan mental menghadapi mereka. Kira-kira apa aja yang kalian omongkan dan lain sebagainya, itu harus teman-teman pahami. Harus teman-teman pikirkan di situ. Bukan memikirkan yang lain-lain ya, bukan memikirkan gimana cara nge-stop di situ datang. Itu adalah sesuatu yang di luar kontrol atau batas kita. Ya, di luar sesuatu yang kita bisa atur gitu ya, takdir-takdir seperti itu, sesuatu yang nggak bisa, kita nggak incas di dalamnya, kita bukan petinggi pinjolnya, jadi nggak bakal bisa ngatur jadwal-jadwal mereka. Ya, jadi kalau menurut saya sih pasrahkan aja, DC mau datang berapa kali-kali pun juga nggak masalah. Ada juga beberapa yang DC datang berkali-kali, itu juga bukan sesuatu yang harusnya kalian takutkan. Ya, jadi kembali lagi, masalah Kredivo bagaimana? Tenang. Ya, soal DC harusnya kalian pasti bisa menghadapinya. Masalah denda nggak akan lebih dari 100%. Masalah penagihan apakah telepon-telepon gencar? Jawabannya iya, gencar banget. Terus kemudian masalah sidang perdata, jawabannya nggak usah khawatir karena di Kredivo tidak akan membawa kalian ke jalur hukum. Terus kemudian masalah slik OJK, iya, slik OJK kalian akan terblacklist atau tidak bisa atau dikategorikan kredit macet. Cuman ya kembali lagi, kalau teman-teman sudah punya utang di Kredivo banyak, kan nggak mungkin teman-teman mau membeli rumah, mau DP rumah, mau KPR rumah, kan nggak mungkin. Jadi menurut saya untuk slik OJK belum begitu penting dan juga belum terlalu penting ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.
jangan takut masalah apapun, jangan takut kalau kalian galbay, tetap semangat meskipun kalian tidak bisa bayar sekarang. Itu bukan murni benar-benar apa yang harus kalian lalui ya, karena sejatinya setiap manusia berbeda-beda. Ada manusia yang mungkin lebih gampang mencari rezeki, ada yang kesusahan, tapi ya itulah takdir dan juga fakta yang terjadi. So, kalau kalian merasa semua ini terlalu memberatkan buat teman-teman, terlalu menyakitkan buat teman-teman, terlalu berat buat teman-teman, kuncinya cuma satu, teman-teman harus ikhlas apapun yang terjadi. Kuncinya cuma satu, teruslah berdoa, dekatkan diri kalian dengan Tuhan. Insya Allah dari rasa gelisah, rasa takut tadi akan berubah menjadi sesuatu yang positif yang akan bisa kalian gunakan untuk menghadapi masa-masa sulit di aplikasi pinjaman online seperti ini. Ya, terus semangat buat teman-teman semua. Semoga rezeki kalian melimpah, semoga rezeki teman-teman semua bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman juga dikuatkan mentalnya, dan semoga teman-teman juga bisa melalui semua masalah-masalah galbay pinjol seperti ini. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga kalian sudah tidak takut lagi. Buat kalian yang galbay kredivo, tetap semangat. Insya Allah utang kalian pasti akan lunas. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.